Dewan. 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 Dewan Perwakilan daerah. Perwakilan daerah. Perwakilan daerah. Perwakilan daerah. Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Legislator. 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 Senator. 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 Lanyala Mataliti. Lanyala. Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti. Lanyala Mataliti, yang mantan ketua PSSI itu kan. Bukan 2004 ya? 2004. Iya, 2004. 2004. 2002. Kagak tahu saya. Tahun berapa? Wah, kurang paham tuh ya. Tahun 2001 ya kalau nggak salah. 2001. 2001. 2001 mungkin. Kalau nggak salah 2001 deh. Dalam perjalanannya pada reformasi tahun 99 lanjut pada tahun 2004 akhirnya diputuskan oleh negara bahwa republik ini harus memiliki yang disebut Dewan Perwakilan Daerah. DPD itu adalah anak dari reformasi 98 yang dilahirkan pada tahun 2004. 1 Oktober 2004, di situ sebagai lembaga tinggi negara DPD RI terbentuk secara konstitusi, secara legal sebagai lembaga-lembaga yang jelas sebagai lembaga tinggi negara. Untuk memajukan daerah-daerah bukan? Iya, sejenis itulah. Maka perwakilan dari daerah situ yang nanti akan disampaikan lagi ke pusatnya. Kalau DPD. Menggalang aspirasi daerah kali ya. Pengajuan usul. Misalnya tiap daerah punya keresahan, punya masalah sendiri, kemudian diusulkan kepada mereka, si perwakilan DPD ini, untuk kayak tolong dong ke pemerintahan pusat nih, daerah gue punya masalah, tolong bantuan, entah nanti dibuatkan kebijakan atau ada bantuan lainnya atau ada Pepres, keputusan presiden dan lain-lain kira-kira. Buat ini kali ya, buat mengatur wilayah setempat. Pengajuan usul rancangan undang-undang. Pengesahan undang-undang. Kalau DPD itu ya semua keluhan masyarakat di daerah itu ya harus larinya ke DPD gitu. Kalau umpamanya untuk ada keluhan jalan apa di provinsi, kan provinsi termasuk DPD, nah, itu ke DPD. Fungsinya itu ada 3, fungsi pengawasan, fungsi budgeting, anggaran, dan fungsi legislasi. Nah, karena kita adalah wakil dari daerah, tentu berbeda peranannya dengan teman-teman yang mewakili partai politik, representatif rakyat melalui partai politik ya. Fungsi dari DPD adalah menyeimbangkan daerah untuk mampu memperjuangkan hak-hak daerah itu di tingkat pusat. Oleh karena itu tidak salah ketika segala sifat yang sektoral itu diperjuangkan di kamar sebelah di DPR RI, yang sifatnya teknis diperjuangkan di DPR RI, namun yang sifat kedaerahan, kewilayahan, tapal batas, kelautan, kepulauan, dan juga hutan dan sumber daya alam yang merupakan potensi daerah itu masuk di dalam perjuangan yang disampaikan melalui DPD RI. Perannya itu sebenarnya sungguh signifikan
Kenapa saya mengatakan signifikan? Sebab ini perwakilan dari daerah-daerah untuk menyuarakan aspirasinya. Apalagi ada yang namanya otonomi daerah. Nah ini seharusnya kerja-kerja anggota DPD ini lebih fokus kepada otonomi daerah. Karena dulu kan kita tahu bahwa sebelum reformasi itu sentralisme terhadap Jakarta sebagai pusat ini terlalu dominan, sehingga penting untuk melakukan yang namanya otonomi daerah sehingga daerah-daerah mempunyai independensi terhadap pusat. Nah ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah fungsinya DPD salah satunya itu. Selain itu DPD juga bisa memberikan masukan ya terhadap rancangan undang-undang yang sedang digodok di DPR, memberikan kemudian juga DPD bisa juga memberikan masukan terhadap DPR RI, terus juga menjadi pengawas untuk keberlangsungan otonomi daerah di DPR RI, kayak gitu. Mungkin juga penting bahwa DPD berfungsi untuk menengahi kasus-kasus lokal gitu di daerah yang punya masalah terhadap ekonominya, sehingga menjadi penengah ya antara pengusaha-pengusaha, investor-investor asing yang kemudian berinvestasi di daerah gitu. Nah itu peran DPD harus bisa menjadi penengah di tengah masyarakat. DPD RI, DPD RI, DPD RI, DPD RI dari daerah dari daerah untuk Indonesia.